tanya, mama kamu besok ini kamu pilih siapa? Wali kota, bupati, gubernur, sama mama kamu pilih? Itu nggak tahu karena ini banyak jadi kita mau pilih yang mana. Baru pilih siapa? Aduh mama, saya juga tidak tahu habis banyak, jadi ini kami bingung juga mau pilih siapa. Bisi, selamat siang Mama. Siang, Bapak. Saya Mama di depan tuh ada jual pinang kah? Ada Bapak ada. Saya bisa tumpuk sudah ya. Oh, kita tunggu sedikit terkait apa? Besok pilkada ini. Iya Bapak, kita bingung dengan pilkada nih, tahu kamu mau pilih siapa? Gubernur, bupati, wali kota, tidak tahu mau pilih siapa Bapak. Ini banyak. Iya. Kalau Barat Daya ini saya lihat ada 6 kabupaten kota ya. Dari setiap daerah itu ada kepala daerah dia yang besok itu mau pilih. Kabupaten itu bisa lebih dari 2 calon. Tapi satu saya mau kasih tahu untuk Mama Dorang. Besok ini kita harus jadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang memang kita bisa lihat tuh calon yang besok punya visi misi harus jelas. Jadi saya mau kasih tahu sedikit untuk Mama. Kedua, sekarang ada yang namanya rencana hidup percepatan pembangunan Papua. Barang ini berlaku untuk seluruh wilayah Papua. Jadi namanya rencana induk percepatan pembangunan Papua berarti semua calon kepala daerah yang besok itu akan pilih. Untuk visi misi harus diselaraskan dengan rencana induk tadi saya bilang. Oke, rencana induk percepatan pembangunan Papua ini ada 3 misi di dalam. Jadi satu, setiap calon kepala daerah besok yang terpilih itu harus berupaya untuk bagaimana bisa melaksanakan misi membangun Papua sehat. Orang Papua harus sehat. Yang kedua, bagaimana caranya mereka harus membuat sebuah misi untuk menciptakan orang Papua supaya cerdas. Yang ketiga, bagaimana caranya mereka harus berupaya supaya orang Papua harus produktif. Jadi singkatnya di dalam RI ketiga itu ada 3 misi. Papua sehat, Papua cerdas, dengan Papua produktif. Jadi Mama dan dua besok kalau mau pilih calon kepala daerah, baik gubernur, bupati atau wali kota, ingat 3 misi yang tadi. Papua sehat, Papua cerdas, sama Papua produktif. Karena kalau kita cerdas memilih, berarti besok kita sudah kita calon pemimpin yang bisa lebih baik untuk membangun tanah Papua ini. Jadi saya yakin besok Mama itu pasti pilih calon bupati yang mantap, yang visi misi jelas ya. Bapak, Mama, adik, kakak, saudara dong semua, mari kita sukseskan pilkada 2024 dengan menggunakan kita punya hak suara dengan memilih calon kepala daerah. Kita harus jadi pemilih yang cerdas, karena pemilih yang cerdas kita bisa memilih calon pemimpin, gubernur, bupati, wali kota untuk memimpin Papua Barat Daya jauh lebih baik. Kita orang kuat karena kita orang satu. Masyarakat Provinsi Papua Barat Daya yang saya hormati dan diberkati Tuhan, tanpa terasa kita telah tiba pada saat di mana jadwal KPU mengatur tentang calon kepala daerah setelah penetapan calon tetap dan penarikan nomor akan dilanjutkan dengan persiapan pelaksanaan kampanye, di mana ada waktu di mana para kepala daerah akan menyampaikan visi dan misi kepala daerah Provinsi Papua Barat Daya, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota. Saat ini di tanah Papua telah diberlakukan Master Plan Pembangunan Papua 20 tahun yang akan datang, yang diatur dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua di dalam Perpres 24 tahun 2023 yang mengatur tentang visi pembangunan Papua, yaitu Papua mandiri, adil dan sejahtera, didukung dengan 3 misi percepatan pembangunan Papua, yaitu Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif, didukung oleh situasi damai, di dalamnya adalah Papua damai. Untuk itu telah dikeluarkan surat edaran mendukung pelaksanaan
Perpres 24 tahun 2023 dengan dikeluarkan surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Bappenas dan dilanjutkan dengan surat keputusan PKPU nomor 8 dan 10 tentang kewajiban calon kepala daerah baik itu gubernur, bupati dan wali kota untuk menyampaikan visi dan misinya mengacu pada master plan pembangunan Papua yang baru ini, di mana para kepala daerah yang saat ini ada yang sudah menyusun bahkan mungkin dalam proses penyusunan. Kami tim baik itu dari gubernur, Bapperida, KPU telah membuat penyelarasan bagi calon kepala daerah. Untuk itu kita harapkan kepada Pak calon kepala daerah untuk dapat membuat penyelarasan penyampaian visi dan misi mengacu pada master plan pembangunan Papua, baik itu RPJP maupun RPJMD, di mana acuannya adalah RIPP tadi dan diatur lebih lanjut dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Bappenas. Saat ini juga sudah disusun rencana akhir, rencana pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045. Dengan demikian kami bersama dengan KPU telah membuat penyelarasan dan pedoman bagi calon kepala daerah. Kami harapkan kepada para kepala daerah untuk dapat menyusun visi dan misi yang mengacu pada instrumen tadi dengan melihat konteks lokal masing-masing wilayah, baik itu gubernurnya, baik itu bupati pada wilayah masing-masing dan wali kota. Dan kita harapkan ke depan nanti para kepala daerah dapat melaksanakan dan menjabarkan visi dan misi dalam program dan kegiatan sehingga dapat kita mengukur baik itu Papua sehat, bagaimana indikator-indikator apa yang menjadi alat ukur kita, ada baseline maupun target yang sudah ditentukan baik itu misi Papua sehat, Papua cerdas maupun Papua produktif serta didukung dengan situasi damai diatur dalam misi Papua Damai. Dengan demikian, pada kesempatan yang ini saya sebagai anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua, khususnya Provinsi Papua Barat Daya, kami sangat mengharapkan kerjasama, terutama calon kepala daerah gubernur, bupati maupun wali kota. Mari kita sama-sama bekerja sama, terutama didukung oleh KPU, dan pada akhirnya nanti pada saat debat kandidat kami akan mengikuti seberapa jauh para panelis dapat mengarahkan para calon kepala daerah sesuai dengan visi dan misi yang diatur dalam Perpres 24 tahun 2023, tapi juga yang lebih lanjut diatur dalam surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan juga diatur lebih lanjut dalam PKPU nomor 8 dan 10 tahun 2024. Dengan demikian kami harapkan ke depan paradigma baru pembangunan di tanah Papua dapat terlaksana, dan kami Badan Pengarah dan sejumlah mitra strategis kami akan memantau seberapa jauh konsistensi para kepala daerah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan instrumen-instrumen baik itu untuk 5 tahunan maupun 20 tahun yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam, Tuhan memberkati kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.